Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Novianti dari kelas manajemen D dengan NIM 230903502056, nomor urut 33. Dosen pengampu yaitu Ibu Asni SE MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang pengantar akuntansi. Selamat menyaksikan teman-teman. Pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Adapun pengertian akuntansi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Harrison et al. 2011 bagian 3, akuntansi atau accounting adalah bahasa bisnis dan sistem informasi yang mengukur aktivitas, memproses data atau menjadi laporan serta mengkomunikasikan hasilnya bagi pengambilan keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat memengaruhi aktivitas bisnis. Dan yang kedua, menurut Rudianto 2009 bagian 4, akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi secara umum. Yang pertama, memberikan informasi perihal keuangan, khususnya itu aktiva maupun pasiva perusahaan. Kedua, menyiapkan sekumpulan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi atau neto perusahaan. Dan yang ketiga, memaparkan sebuah informasi perihal perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, aset, hutang, serta modal. Dan adapun tujuan akuntansi secara khusus, yaitu untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang berisi posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya, sesuai prinsip akuntansi berterima umum atau PABU atau Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. Pun beberapa proses dalam akuntansi, yaitu yang pertama, mencatat. Proses terpenting dalam proses akuntansi adalah pencatatan transaksi yang terjadi dalam bisnis perusahaan. Ini umumnya dikenal sebagai pembukuan, melibatkan pencatatan dan memasukkan transaksi ke dalam pembukuan. Yang kedua, meringkas. Secara umum, untuk sebuah data mentah adalah hasil pencatatan transaksi dan dianggap tidak terlalu penting. Data mentah ini tidak terlalu berpengaruh pada proses pengambilan keputusan. Namun, peran penting seorang akuntan untuk menggunakan data mentah, mengelompokkan menjadi beberapa kategori, serta menerjemahkannya, sehingga proses yang biasa terjadi adalah mencatat transaksi lalu meringkasnya. Ketiga, melaporkan. Semua kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan menjadi tanggung jawab manajemen. Setiap wirausahaan perlu mengetahui berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan dan bagaimana perusahaan membelanjakan uangnya. Dalam hal ini, pengusaha biasanya menerima laporan keuangan perusahaan yang dikirim setiap bulan. Pada saat yang sama, ada juga laporan tahunan yang merangkum semua kegiatan perusahaan. Dan yang terakhir, menganalisa. Menganalisa merupakan proses akhir yang penting dalam akuntansi. Setelah merekam dan meringkas, tentunya kita perlu menarik kesimpulan. Disinilah peran penting sebuah manajemen untuk memeriksa poin antara positif dan negatif. Dalam menganalisa semua ini, akuntansi memperkenalkan sebuah konsep perbandingan, di mana kita bisa membandingkan antara penjualan, laba rugi, dan lainnya untuk menentukan dan juga menganalisa kerja serta mengambil keputusan. Yang kedua adalah siklus akuntansi. Pengertian siklus akuntansi adalah rangkaian kegiatan dalam akuntansi berupa kegiatan yang dimulai dari mencatat sampai dengan menghasilkan laporan keuangan. Ini siklus akuntansi. Dalam siklus akuntansi dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, jenis akuntansi perusahaan jasa. Pada perusahaan jasa, produk yang dimiliki tidak berwujud dan abstrak karena berupa jasa bukan produk. Contoh perusahaan jasa yaitu jasa perjalanan wisata, bimbingan belajar, serta transportasi. Kedua, siklus akuntansi perusahaan dagang.
produk yang ditawarkan oleh perusahaan dagang berwujud dan bisa dimiliki oleh konsumen, sehingga akan ada komponen akun penjualan, biaya persediaan, hingga harga pokok penjualan dalam siklus akuntansi perdagangannya. Berikut ini merupakan siklus akuntansi. Yang pertama, analisis transaksi, yang kedua, jurnal, yang ketiga, buku besar, yang keempat, neraca saldo, yang kelima, penyesuaian, yang keenam, neraca saldo setelah penyesuaian, yang ketujuh, laporan keuangan, yang kedelapan, penutupan, 9, neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir adalah pembalikan. Materi yang ketiga adalah persamaan dasar akuntansi. Pengertian persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksi kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Prinsip persamaan dasar akuntansi secara matematis menghubungkan antara harta perusahaan dengan hutang serta modal. Bagian harta atau aset perusahaan termasuk dalam bagian aktiva, sedangkan hutang dan modal masuk ke dalam bagian pasifa. Harta atau aktiva sama dengan hutang ditambah modal atau pasifa, atau juga aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Komponen dalam persamaan dasar yang pertama, akun aset atau aktiva. Istilah aset kita kenal sebagai suatu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan berbagai aktivitas bisnis pada periode akuntansi tertentu. Aset bisa juga disebut dengan harta atau kekayaan. Yang kedua, akun kewajiban atau liabilitas. Seperti namanya, akun kewajiban atau liabilitas merupakan jenis akun yang berisi tanggung jawab perusahaan terhadap pihak tertentu. Akun ini juga bisa berisi berbagai kewajiban perusahaan yang timbul akibat suatu peristiwa di masa lampau. Contohnya, kewajiban yang timbul akibat hutang perusahaan untuk mencari modal. Dan yang terakhir adalah akun ekuitas. Akun ekuitas merupakan akun modal yang merupakan sisa kepentingan perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Singkatnya, bagian ekuitas diisi dengan sisa nilai modal setelah dikurangi dengan kewajiban. Dengan begitu, kedua bagian dari aktiva serta pasifa bisa memperoleh nilai yang seimbang. Baik teman-teman, materi yang keempat adalah neraca lajur. Pengertian neraca lajur. Neraca lajur yaitu kertas kerja berlajur-lajur yang digunakan dalam proses akuntansi manual atau dengan tangan. Pembuatan neraca lajur sifatnya opsional, artinya bukan prosedur wajib. Apabila kita menggunakan neraca lajur, pembuatannya adalah setelah kita menyusun neraca saldo dan sebelum membuat jurnal penyesuaian secara formal di dalam buku jurnal. Neraca lajur alternatif. Neraca lajur menggunakan 6 lajur. Lajur-lajurnya terdiri atas lajur-lajur sebagaimana yang digunakan untuk neraca lajur, 5 lajur ditambah 1 lajur perubahan ekuitas. Keunggulan neraca lajur alternatif adalah lebih memudahkan penyusunan laporan perubahan ekuitas. Pada prinsipnya, tata cara pengisian masing-masing lajur adalah sama dengan yang telah dijelaskan oleh format 5 lajur. Bedanya terletak pada pemindaan saldo-saldo akun modal, prive, dan ikhtisar laba rugi. Materi yang kelima adalah laporan keuangan. Laporan laba rugi mendasar pada lajur laba rugi. Adapun laporan perubahan ekuitas mendasarkan sebagian pada lajur laba rugi dan sebagian lainnya pada lajur neraca. Laporan posisi keuangan atau neraca mendasarkan pada lajur neraca. Jika disusun, maka laporan keuangan tersebut tampak persis sama dengan laporan keuangan. Dan yang terakhir, fungsi neraca lajur dalam penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, karena neraca lajur menyajikan saldo-saldo akun dan penyesuaian yang terkait. Yang kedua, membantu untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pemuatan penyesuaian dan mempermudah proses penyesuaian. Dan yang ketiga, untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sementara atau interim tanpa harus menyelenggarakan jurnal penyesuaian secara formal. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.